warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, untuk itu sebelum saya memulai pelajaran kali ini, sebelumnya saya akan memimpin doa terlebih dahulu agar pelaksanaan pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita sendiri. Untuk itu berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Nanti tolong diisi link presensinya, sudah saya kirimkan di grup, sudah saya kirimkan di kemarin. Kalian bisa buka link blogspot saya, link blogger saya, mengisi link tersebut. Silakan kalian diisi, ya, diisi. Mengisinya kalian bisa klik langsung di alamat blogger saya. Baik, Pak. Untuk itu sebelumnya seperti biasa hidupkan kamera dulu semuanya sebagai absen secara tidak langsung ya. Kalau yang langsung kalian bisa menuliskan tadi di presensi link. Oke, seperti biasa saya berikan kalian yel-yel SMK kita. 1, 2, 3 SMK. Bisa. SMK. SMK. Bisa. Hasyim Asyari. Saya. Terima kasih. Bisa kalian mute semua suaranya, bisa kalian matikan dulu videonya. Saya akan memulai pelajaran tentang ketidaksamaan nilai mutlak ya. Oke. Untuk sebelum kita memasuki materi pertidaksamaan nilai mutlak, saya akan memberikan persepsi tentang pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang sketsa grafik persamaan nilai mutlak ya. Saya akan mengingatkan kalian tentang pengetahuan yang sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Sketsa grafik persamaan nilai mutlak. Oke, ini adalah sebuah tabel bagaimana cara kita menggambarkan sketsa grafik persamaan nilai mutlak. Yang pertama, saya berikan suatu nilai X, di mana nanti untuk mencarinya dengan fungsi X sama dengan X min 3 dengan nilai mutlak. Kita masukkan 0. Nah, hasilnya 3. Di sini 0 dikurangi 3, hasilnya negatif. Karena di nilai mutlak, maka hasilnya positif. Yang nomor selanjutnya atau yang selanjutnya 1 dikurangi 3, harusnya nilainya min 2. Karena diberi nilai mutlak, maka hasilnya jadi 2. Untuk fx yang dimasukkan nilai 2 dan dikurangi 3, maka hasilnya seharusnya negatif 1. Karena diberi nilai mutlak, hasilnya 1. Nah, coba saya akan bertanya kepada Listika. Iya, Pak. Oke, Listika, ketika ini 3 dikurangkan dengan min 3, hasilnya 0. Kalau 4 berapa? 4 dikurangkan 3. 1, Pak. Oke, 1. Nah, tetap ya, berarti 1. Terus 5 dikurangi 3, hasilnya berapa, Listika? 2. 2. Oke. 2, Pak. Dan 6 dikurangi 3, hasilnya 3. Oke, 3. cukup bagus. Selanjutnya, titik-titik ini, kedua titik ini bisa dibentuk dalam suatu koordinat kartesius.
dimana jika ini dipasangkan 0 dipasangkan dengan 3, berarti nanti titik koordinatnya menjadi 0,3. Jika dipasangkan 1,2, titiknya nanti 1,2, dan titiknya 2,1, selanjutnya 3,0, selanjutnya 4,1, selanjutnya lagi 5,2, terakhir 6,3. Nah, ini yang depan sebagai X, yang belakang sebagai Fx. Fx itu sama dengan Y, sama. Makanya titik X nya 0, titik Y nya 3 ya. Sketsa grafik. Nah, kalian perhatikan nanti ini saya buat suatu video tentang suatu aplikasi. Kalian simak. Ini aplikasinya. Nah, oke, inilah ya bentuknya tadi. Yang ini hasilnya tadi X-nya 3 ketemunya 0, yang 0 ketemunya 3, dan ini 6 hasilnya 3, 6 kurangi 3 hasilnya 3, Y-nya 3. Terus 7 dikurangi 3, ini 7 ya, 7 kurangi 3, X-nya 7, Y-nya 4. Tadi tapi cuma sampai 6 kurangi 3. Oke, sketsa grafik sampai itu. Nah, tadi saya mau tanya, aplikasi untuk mempermudah kalian menggambar suatu sketsa grafik persamaan nilai mutlak, namanya aplikasi apa? Ada yang tahu? GeoGebra. GeoGebra apa GeoGebra atau GeoGebro? Ayo. GeoGebra. GeoGebra, betul. GeoGebra. Kak, saya mau tanya. Oke. Apa, Listika? Kalau selain menggunakan aplikasi GeoGebra, bisa nggak, Pak? Bisa. Bisa. Ada banyak. Contohnya seperti aplikasi Wingeon, bisa. Aplikasi Winplot itu juga bisa. Tapi saya tidak mempergunakan itu karena lebih mudah menggunakan aplikasi GeoGebra. Gitu ya, Listika ya. Oh iya, Pak. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, sebelumnya saya akan memberikan tujuan kita belajar itu tentang pertidaksamaan nilai mutlak yang akan kita pelajari itu untuk apa? Apa tujuannya? Ya, terus beserta dengan rubrik-rubrik penilaian yang akan saya berikan ke kalian. Ini SMK Hasyim Asy'ari tercinta adalah sekolah kita. Untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan ketiga, pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, saya akan membacakan kompetensi dasar. 1. Menerapkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Yang kedua, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Yang selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. 1. Menganalisis konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Yang kedua, menganalisis pertidaksamaan nilai mutlak dengan definisi nilai mutlak. Tujuan pembelajaran. Dengan berdiskusi, siswa dapat menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Yang kedua, tujuan yang kedua, dengan berdiskusi siswa dapat menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Yang ketiga, dengan berdiskusi siswa dapat mengubah permasalahan ke dalam bentuk model matematika dalam bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pertidaksamaan nilai
mutlak. Berapa banyak tanda pertidaksamaan? Siapa yang bisa jawab? 4. Ada 4, Oke. saya 4. 4. Apa saja? Sebutkan. Lebih besar sama dengan, Ya. lebih besar, Ya. Lebih besar, lebih kecil, Lebih kecil sama dengan lebih kecil. Oke. sama dengan lebih besar, lebih kecil. Betul ya. Ini ya, kita perlihatkan bentuk umum atau tanda dari pertidaksamaan sendiri itu ada 4. Yang pertama lebih kecil sama dengan, yang selanjutnya lebih kecil, yang selanjutnya lebih besar sama dengan, yang selanjutnya lebih besar tanpa tanda ada sama dengan. Oke, selanjutnya sebelum kita bahas pertidaksamaan nilai mutlak, mari kita bahas definisi dan sifat-sifat nilai mutlak. Nilai mutlak. Misalkan X adalah suatu bilangan real. Nilai mutlak X adalah nilai tak negatif dari bilangan real itu sendiri. Nilai mutlak X dilambangkan dengan nilai mutlak tersebut. Dengan contoh, nilai mutlak dari 3 itu hasilnya 3. Nilai mutlak dari min 5 itu hasilnya 5. Dan nilai mutlak dari min 1/4 itu hasilnya 1/4. Nilai mutlak dari 0 itu 0. Dan nilai mutlak dari pi, suatu pi itu hasilnya juga pi. Definisi nilai mutlak dapat juga dituliskan sebagai berikut. Nah, ini kalian sudah dapatkan kemarin. X dengan X untuk X lebih besar sama dengan 0. Dan untuk min X itu lebih kecil tanpa ada tanda sama dengan. Sifat-sifat nilai mutlak suatu bilangan real dapat dirangkum sebagai berikut. Oke. Nah, ini pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, pertidaksamaan nilai mutlak. Lebih kecil ini nilai mutlak, lebih kecil A, dan hasilnya ini diantara min A dan positif A. Jadi bacanya X lebih besar min A dan X lebih kecil A. Yang kedua, tak ada tanda sama dengan. Hasilnya sama, tetapi yang tadi tidak ada tanda sama dengan, yang bawahnya ada tanda sama dengan. Makanya X lebih besar sama dengan dari min A dan X lebih kecil sama dengan dari A. Sekarang nilai mutlak X lebih besar A. X lebih kecil min A atau X lebih besar dari A. Sama, yang ini ada tanda sama dengan, hasilnya sama. X lebih kecil sama dengan min A atau X lebih besar sama dengan A. Selanjutnya X, nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Kenapa akar X kuadrat? Jika diakar hasilnya juga X. X kali Y, nilai mutlak dipisah jadi X nilai mutlak X kali nilai mutlak Y. Nilai mutlak X min Y sama dengan nilai mutlak X per nilai mutlak Y, Y tidak sama dengan 0. Kenapa Y tidak sama dengan 0? Ketika Y sama dengan 0, nanti maka suatu bilangan menjadi tak hingga atau tidak terdefinisi. X min Y, nilai mutlak X min Y
lebih besar sama dengan nilai mutlak X min nilai mutlak Y diberi nilai mutlak. Nilai mutlak X plus Y lebih kecil nilai mutlak X plus nilai mutlak Y. Nah, seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Oke. Nah, ini tandanya pertidaksamaan lebih kecil sama dengan 5. Perhatikan sifat nilai mutlak yang dapat kita terapkan dalam soal. Ya, seperti ini. Nah, ini sudah seperti sifat tadi yang nomor 2. 2x min 1-nya di tengah dan di sini min 5 belakang dan yang 5 di depan. Maksudnya di depan seperti ini yang di belakang min 5. Nah, kita operasikan min 1-nya pindah ke kanan dan ke kiri, atau ketiga ruas kita jumlahkan dengan angka 1. Hasilnya 2x lebih besar sama dengan min 4 dan 2x lebih kecil sama dengan 6. Oke. Nah, kita hasilkan berarti menghasilkan suatu himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak tersebut adalah x, di mana x lebih besar sama dengan 2 min 2 atau dan x lebih kecil sama dengan dari 3. Ada 3 penilaian yang saya akan berikan. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan dan seterusnya penilaian keterampilan. Yang terakhir adalah penilaian sikap. Saya akan berikan LKPD, nanti kalian diskusi. Kemarin sudah saya berikan kelompoknya terdiri ada 3. Kelompoknya yang pertama A, kelompok B, dan kelompok C. Nanti silakan kalian kerjakan LKPD yang saya berikan. Oke. Lembar kerja berserta didik 3. Nama sekolah SMK Hasim, mata pelajaran matematika, kelas 1 semester 1 tahun pelajaran 2020-21. Topiknya pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi kalian tulis di sini ya. Di sini kelas, kelompok berapa, terus nama anggotanya siapa saja kalian tulis. Kemarin ada yang 3, ada yang 4. Pada intinya akan saya berikan suatu permasalahan tentang ada yang tahu itu gambar apa? Sel darah merah, Pak. Betul ya, sel darah Sel merah. darah merah. Oke, betul. Karena sudah digambar. Pak, sel darah merah, Pak. Oke. Itu berarti kan bagus, kalian sudah membacanya, berarti sudah paham tentang apa yang apa yang akan saya berikan tentang LKPD-nya. Terima kasih sekali kalian berarti sudah membaca-baca apa yang akan kita pelajari kali ini. Berarti kalian sudah siap. Saya mengucapkan terima kasih kalian. Oke. Masalah. Ayo diamati atau mengamati. Pada orang yang terkena demam berdarah, jumlah hemoglobin per milimeter darah berkurang drastis karena dihancurkan oleh virus. Oleh karena itu, penderita demam berdarah harus dirawat di rumah sakit untuk menaikkan dan mempertahankan jumlah trombosit antara 150.000 mm kubik ya, milimeter kubik. 3 itu berarti kubik ya, angka 3, sampai dengan 400.000 milimeter kubik. Dimisalkan rumah sakit memutuskan untuk penderita yang sudah positif DB, jumlah trombositnya harus dinaikkan atau dipertahankan sebesar 175 mm kubik. Dalam berapa hari untuk mengantisipasi timbulnya virus yang lebih ganas? Jika pengaruh psikologi karena perawatan terjadi penyimpangan jumlah
trombosit sebesar 10.000, tentukan interval perubahan jumlah trombosit untuk mempertahankan kondisi normal. Nah, dari ini apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian dapatkan dari membaca permasalahan ini? Ada yang bisa mengungkapkan? Siapa? Timbul suatu pertanyaan. Permasalahan apa yang harus kalian selesaikan sebelum kita menuju ke pertanyaan selanjutnya? Ada yang bisa mengemukakan? Menambah debit itu Pak, apa, hemoglobin. Oke, ada yang lain? Itu pasti ada. Menambah jumlah trombosit, Pak. Oke, untuk kalau nggak salah trombosit bisa. Jadi trombosit harus dipertahankan ya. Kira-kira itu bisa dirubah ke dalam bentuk masalah matematika nggak? Model matematika persamaan seperti itu, atau masalah itu bisa nggak kira-kira? Bisa Pak. Bisa. Oke, bisa ya. Bisa? Iya. Oke. Soalnya kan apa gitu kan Pak? Iya. Gimana? Gitu. Betul ya. Betul. Oke. Yuk kita simak selanjutnya. Ayo berdiskusi. Nah, kalian silakan berdiskusi tentang penyelesaian permasalahan yang sudah saya berikan. Oke. Nah, di sini sudah saya berikan atau dorongan supaya kalian bisa mengisi atau mengerjakan LKPD tersebut. Nah, kalian bisa isikan yang sudah saya berikan itu LKPD-nya itu pada kasus DB tersebut harus dipertahankan selama berapa hari dengan jumlah trombosit berapa. Misalkan X. Nah, saya mau tanya, boleh nggak X dimasukkan dan selain X? Siapa yang bisa jawab? Boleh Pak. boleh, Pak. Boleh. Misalnya apa? Boleh. Misalnya apa? Misalnya A. Oh, ya. A. Oke, bagus. Diskusi kali ini kita mulai. Jadi nanti giliran kelompok ya. Jadi A, B, C dulu. Jadi kelompok A dulu diskusi. Oke. Kelompok A siapa aja nih? Saya, Pak. Oke. Saya, Pak. Oke, nyalakan semua ya yang kelompok A. Silakan berdiskusi. Ya. Lin presentasi ini ndi, Lin? Iki kepiye carane rek garap tugasé? Presentasi saya mau kok. Iya. Ini perubahan penyimpangannya sebesar berapa ya, Lin? Perubahan penyimpangan sebesar 10.000 mm kubik. Oh, belum aku burung ya. Kalau yang pada kasus DP tersebut harus dipertahankan selama beberapa hari dengan jumlah trombositnya berapa sih? 175.000 mm kubik. Nah terus kalau di dadekke rumus, mun aku kira rada bingung soalnya mun aku perubahan penyimpangannya enggak 10.000, 9.000 mm kubik. Nek ngon aku 9.000, kalau punya Lina 10.000. Lah kalau punya kamu berapa? Gimana, Lin? Dwi Yul. Perubahan penyimpangannya. Selesai belum? Nanti kalau hasil belum, Pak, kurang ini perubahan penyimpangannya. Nanti kalau udah selesai langsung presentasi ya. Oke. Iya. Diskusinya kamu lanjutkan di WA bisa ya. Kita lanjutkan ke yang B ya. Oke, siap, Pak. Oke. Ya. Bisa di mute dulu. Untuk yang B. Oke. Untuk yang B. Yang B. Kelompok B silakan Pak. berdiskusi. Iya, Kelompok Pak. B. Kelompok B silakan berdiskusi. Ada garap saja. Pak, ya Pak.
Kelompok C ya, silakan di sini. Iya, Pak. Sari. Dalam. Dalam. Iki loh, jumlah trombositnya harus dinaikkan dan dipertahankan sebesar 175.000 milimeter kubik. Terus kan di nganu terus kan nganu iki di jumlah di jumlah 10.000 nek Iku 10.000 di jumlah karo 175 nih. iya Yuk. terus mengisare barang min 10.000 lebih kecil X 175. Kayak misal ngene ta. Y min 175. Iya kok X iki oleh ta? Oleh yo Oleh A barang oleh kok. Berarti Y min 175.000 Iya, terus lebih kecil. 10.000. Iya, min 10.000 lebih kecil X gunaku X min 105.000 lebih kecil 10.000 ya mengisare 10.000 Tambah. plus iku plus Oh ya 75. lebih kecil X 10.000 lebih kecil X lebih kecil plus 175.000 terus Pasti ketemu dalam Tapi kan iki apa jenis ketemunya 165.000 milimeter kubik. Terus lebih kecil 185 milimeter kubik. Apa piye toh? Heeh toh? iya Ya wes. Oke. Wes. Sudah selesai ya? wes Makasih. oke Terima kasih. Oke. Sekarang kita lanjutkan presentasi ya. Presentasi dari perwakilan kelompoknya. Yang mau presentasi, silakan presentasi perwakilan dari tiap-tiap kelompoknya, satu kelompok, satu siswa. Ya Pak, kelompok A dulu Pak. Oke, kelompok A, silakan yang mau bicara siapa? Mau sharing? Dibaca Lina ya. Ya Pak. Pada kasus DB tersebut harus dipertahankan selama beberapa hari dengan jumlah trombosit 175.000 mm3. Misalkan X adalah jumlah kemungkinan perubahan trombosit akibat pengaruh psikologi perawatan, perubahan penyimpangannya sebesar 10.000 mm3. Sehingga nilai mutlak jumlah trombosit tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Nilai mutlak X min 175.000 lebih kecil 10.000. Min 10.000 lebih kecil X min 175.000 lebih kecil 10.000. Min 10.000 plus 175.000 lebih kecil X lebih kecil 10.000 plus 175.000. 165.000 lebih kecil 185.000. Jadi kesimpulan jumlah trombosit untuk mempertahankan kondisi normal berkisar antara 165.000 mm3 sampai 185.000 mm3. Oke, terima kasih Lina. Terus kelompok B. Silakan stop present. ya Pak Kelompok B.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Kurniasari, perwakilan dari kelompok C yang beranggotakan Novita Sari, Dwi Safitri, Rizka Yuliana. Oke. Pada kasus DB tersebut harus dipertahankan selama beberapa hari dengan jumlah trombosit titik-titik milimeter kubik. Misalnya X adalah jumlah kemungkinan trombosit akibat pengaruh psikologi perawatan, perubahan penyimpangannya sebesar titik-titik milimeter kubik, sehingga nilai mutlak jumlah trombosit tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Nilai mutlak Y min 175.000 lebih kecil dari 10.000. Min 10.000 lebih kecil Y min 175.000. Lebih kecil 10.000. Min 10.000 plus 175.000 lebih kecil X lebih kecil 10.000 plus 175.000. 165.000 lebih kecil Y lebih kecil 185.000. Kesimpulannya, jadi jumlah trombosit untuk mempertahankan kondisi normal berkisar antara 165.000 mm kubik sampai 185 mm kubik. Oke, kesimpulannya hampir sama ya. Lanjut untuk kelompok yang kedua tadi, yang C, kelompok B ya. Reva sudah bisa kembali? Ya, Pak. Oke. Sudah. Oke, presentasikan ya. Ya. Pada kasus TB tersebut harus dipertahankan selama beberapa hari dengan jumlah trombosit 175.000 mm kubik. Misalkan X adalah jumlah kemungkinan perubahan trombosit akibat pengaruh psikologi perawatan, perubahan penyimpangannya sebesar 10.000 mm kubik, sehingga nilai mutlak jumlah trombosit tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Nilai mutlak dari X kurangi 175.000 mm kubik lebih kecil 10.000. Men 10.000 lebih kecil X kurangi 175.000 lebih kecil 10.000. Men 10.000 ditambah 175.000 lebih kecil X lebih kecil 10.000 ditambah 175.000. Jadi 165.000 mm kubik lebih kecil X lebih kecil 185.000 mm kubik. Itu Pak jawaban dari kelompok B. Terima kasih ya, Reva, atas presentasinya. Bagus sekali. Saya terima kasih pada kalian sudah mempresentasikan dari LKPD atau lembar kerja yang sudah saya berikan. Nah, di situ kesimpulannya sama ya. Jadi ketika kita akan mencari untuk nilai minimalnya 165 dan nilai maksimal tingginya dia 185. Oke. Sekarang kita memasuki sesi kesimpulan ya. Kesimpulan, silakan siapa salah satu nanti kesimpulan dan refleksinya sekalian ya. Kesimpulan dulu dari pembelajaran kali ini. Siapa yang mau memberi kesimpulan? Itu terserah, Pak. Iya. Kesimpulan tadi siapa? Yang mau kesimpulan boleh. Siapa? Kesimpulan siapa? Saya aja, Pak. Oke. Boleh. Kesimpulannya apa? Ya, Pak, saya, Pak. Oke. Kesimpulannya, dengan belajar pertidaksamaan nilai mutlak, kita dapat memahami perhitungan atau rentang jumlah sel darah merah pada orang normal. Oke, betul ya.
Jadi kesimpulannya kita bisa menghitung jumlah atau rentang atau interval sel darah merah pada orang normal atau pada orang sehat ya. Atau tadi kan minimal berapa dan minimal yang atas berapa. Jadi 165 sampai 185 tadi kesimpulannya ya, seperti itu. Sama saya perhatikan tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sama semua. Terus refleksinya siapa? Sekarang refleksinya. Saya, Pak. Oke, silakan. Refleksi kekurangan menurut saya membedakan hasil akhir dan ketidaksamaan yang pertama dan kedua. Terus kelebihannya, menurut saya dengan belajar materi ini saya lebih termotivasi belajar materi selanjutnya. Ada saran-saran untuk pembelajaran kali ini? Saya, Pak. Oke, silakan. Arda. Ada? Saran Ada Pak Yuni, silakan. Boleh. Juni aja nggak apa-apa. Yuni, Saran dari saya yaitu untuk pembelajaran daring ke depan agar latihan soal banyak dengan berbagai macam soal ketidaksamaan, Pak. kurang jelas apa ini tadi? Pelan-pelan. Saran dari saya, pembelajaran daring ke depan agar soal diperbanyak dengan berbagai soal ketidaksamaan. Tentunya yang dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti contoh ya, seperti contoh soal-soal pertidaksamaan nilai mutlak ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih semuanya sudah presentasi tadi kelompoknya masing-masing. Oh iya, jangan lupa untuk evaluasi kalian bisa kerjakan melalui blogspot saya, blogger saya. Silahkan diklik, di sana ada evaluasi sebanyak 5 soal. Jadi soal pengetahuan tentang pertidaksamaan nilai mutlak kali ini. Sebelum saya menutup pelajaran kali ini, seperti biasa, tetap semangat masih ya, tetap patuhi protokol kesehatan, selalu cuci tangan kemanapun mau makan atau setelah bepergian. Selama bepergian kalian harus tetap pakai masker ya, tetap jaga kesehatan selalu ya. Oke, sebelumnya kalian hidupkan semua video, hidupkan semua mikrofon kalian sekarang. Oke. Ya. Sebelumnya kita beri ya lagi sebelum saya menutup. SMK. Bisa. SMK. Bisa. SMK. Bisa. Hasim Masari. Saya. Oke, terima kasih. Saya. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup pelajaran kali ini, alangkah baiknya saya memberikan pengetahuan tentang pembelajaran berikutnya. Untuk materi kali ini selesai, kita selanjutnya akan mempelajari tentang fungsi ya, tentang fungsi materi fungsi. Sebelumnya, sebelum saya nutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan paling akhir nanti jam 9 malam ya. Saya akhiri, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.